ya. KB suntik merupakan metode kontrasepsi modern hormonal untuk mencegah terjadinya kehamilan melalui suntikan. Cara kerja dari KB suntik ada beberapa macam, seperti mencegah ovulasi sehingga tidak terjadi masa subur dan mengentalkan lendir rahim yang akan menghambat pergerakan sperma dan juga menghambat transportasi dari sel telur sehingga sel telur dan sel sperma tidak dapat bertemu. Berdasarkan kandungannya, KB suntik dapat dijadikan menjadi dua. Pertama, KB suntik 3 bulanan yang hanya mengandung hormon sintetis progesteron dan suntik 1 bulanan yang mengandung hormon sintetis progesteron dan sedikit estrogen. Suntik 3 bulanan cocok digunakan untuk ibu yang masih menyusui karena tidak mengganggu produksi ASI. Sedangkan suntik 1 bulanan yang mengandung sedikit estrogen tidak cocok untuk ibu menyusui, namun suntikan ini dapat merangsang menstruasi tiap bulan, tidak seperti KB suntik 3 bulan yang tidak mendapat menstruasi. Contoh suntik 3 bulanan yang sering digunakan di Indonesia adalah Depo-Provera dan Depogeston, sedangkan untuk suntik 1 bulanan yang sering digunakan adalah Ciclofenac. Kita lanjut ke pembahasan indikasi dan kontraindikasi. Indikasi ibu yang dapat menggunakan KB suntik adalah ibu yang menginginkan kontrasepsi jangka panjang, ibu yang tidak ingin menggunakan kontrasepsi setiap hari atau setiap senggama, ibu yang mendekati masa menopause atau sedang menunggu proses sterilisasi juga cocok untuk menggunakan KB suntik. Untuk kontraindikasinya, ibu yang sedang hamil, ibu yang menderita penyakit kuning atau liver, ibu yang mengalami kelainan jantung, varises, ibu yang mengalami tekanan darah tinggi, kanker payudara atau kanker organ reproduksi lain, dan ibu yang mengidap diabetes. KB suntik dapat diberikan pada ibu yang tidak hamil, pasca melahirkan, atau pasca keguguran. Untuk ibu yang tidak hamil dapat diberikan pada hari pertama hingga hari kelima masa menstruasi. Untuk ibu pasca melahirkan dapat menggunakan KB suntik 3 bulanan setelah 3-5 hari pasca salin dan ASI sudah keluar. Untuk ibu pasca keguguran dapat langsung menggunakan setelah kuretase atau 30 hari setelah kuretase dengan catatan ibu belum hamil lagi. Lokasi penyuntikan dapat disuntikan di bokong ibu atau di otot lengan atas secara IM atau intramuskular. Sekarang kita masuk ke pembahasan kelebihan dan kekurangan dari KB suntik. Kelebihannya adalah, pertama, efektivitas dari KB suntik sangat tinggi. KB suntik 3 bulan tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu hubungan suami istri, tidak diperlukan pemeriksaan dalam pada saat awal penggunaan, ibu tidak perlu mengingat penggunaan setiap hari, dan tidak perlu meminum obat setiap hari, ibu cukup datang tiap 1 atau 3 bulan. Tidak menimbulkan ketergantungan, dan reaksi suntikan berlangsung cepat kurang dari 24 jam. Sedangkan untuk kekurangan dari KB suntik sendiri, pertama adalah gangguan haid seperti spotting, permasalahan berat badan, bisa kenaikan maupun penurunan, tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu atau harus menunggu efek hormonnya habis, terlambat kembalinya kesuburan, lalu untuk pemakaian menurunkan kepadatan tulang atau densitas tulang, kekeringan pada vagina, penurunan libido dan gangguan emosi. Dan yang terakhir adalah efek samping dari KB suntik. Hampir sama seperti yang sudah dijelaskan tadi, pada kekurangan suntik yang paling sering terjadi adalah gangguan menstruasi. Efek ini biasanya tergantung pada lama pemakaian KB suntik. Lalu mual muntah, pusing ataupun sakit kepala, penambahan berat badan sekitar 1-5 kg pada tahun pertama pemakaian,
Dan hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah dalam pemakaian KB suntik atau KB hormonal lain, maksimal penggunaannya